Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi latihan baca dan terjemah kitab Syarhul Arba'in karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih di hadits kedua, hadits Umar bin Khattab terkait dengan kedatangan Jibril alaihissalatu wassalam yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman, Islam dan ihsan. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma qala syarih Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah. Qaluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Hadhihi sittatu asya'a. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-iman, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ini ada 6 perkara. Antu'minu billah, al-imanu billahi, yatadammanu arba'ata asya'a. Iman kepada Allah mengandung 4 perkara. Al-awwalu al-imanu biwujudihi subhanahu wa ta'ala, faman ankara Allah ta'ala falaysa bimu'min. Wa ma'a dhalik, la yumkinu ay yujada ahadun yunkiru wujudallahi ta'ala biqararati nafsihi. Hatta Fir'aun alladhi qala li Musa ma rabbal alamina kana mukirran billah. Qala lahu Musa, qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basaira. Lakinnahu jahidun kama qala Allah ta'ala wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Yang pertama adalah mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengingkari terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan mukmin. Baik, Masya Allah. Ini kandungan dari beriman kepada Allah. Ketika kita katakan saya beriman kepada Allah, maka harus ada 4 perkara. Pertama, beriman akan adanya Allah. Itu yang paling dasar. Itu yang paling dasar. Terus, Wa ma'a dzalik, dan bersama dengan itu, tidak mungkin didapatkan seorang pun yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. ini tidak ada ya. Karena semuanya percaya Allah itu ada. Kalau ada orang yang bilang tidak percaya, itu hanya sekedar memang dia menentang. Sampai Fir'aun yang bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, siapa Rabb alam semesta? Fir'aun mengakui Allah. Berkata Nabi Musa kepada Fir'aun, qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basaira. Nabi Musa menjawab, sesungguhnya kamu telah mengetahui tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat kecuali Rabbus samawati wal ard sebagai bukti yang nyata. Akan tetapi Firaun ingkar, sebagaimana firman Allah Ta'ala, mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. As-tsani al-imanu binfiradihi birrububiyyati, ay tu'minu bi annahu wahdahu ar-rabbu wa annahu munfaridun birrububiyyati wa rabbu huwal khaliqu al-maliku al-mudabbiru. Faman alladhi khalaqas samawati wal ard? Allahu azza wa jalla. Wa man alladhi khalaqal bashar? Allahu azza wa jalla. Wa man yamliku tadbirus samawati wal ard? Allahu azza wa jalla. Yang kedua adalah mengimani bahwasanya Allah bersendirian pada rububiyahnya. Nah, ini yang kedua. Beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb, pencipta, pengatur, penguasa. Yaitu engkau mengimani bahwasanya Allah itu esa dalam pengaturannya. Dan sesungguhnya Allah bersendirian di dalam rububiyahnya.
Ar-Rabb adalah pencipta, pemilik, dan pengatur. Maka siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Allah Azza wa Jal. Dan siapakah yang menciptakan manusia? Allah Azza wa Jal. Dan siapakah yang menguasai pengaturan langit dan bumi? Allah Azza wa Jal. Al-Thalith, al-imanu binfiradihi bil-uluhiyati. Wa annahu wahdahu alladhi la ilaha illa huwa la syarika lah. Faman idda'a anna ma'allahi ilahan yu'badu fa innahu lam yu'min billah fala budda an tu'mina binfiradihi bil uluhiyati wa illa fama amanta bihi. Yang ketiga adalah engkau mengimani bahwasanya Allah bersendirian pada uluhiyahnya. Yaitu Allah bersendiri dalam hal peribadatan. Hal peribadatan. Karena al-uluhiyah maknanya al-ubudiyah. Karena ilah bermakna ma'luh, ma'bud. Allah bersendiri dalam peribadatan. Satu-satunya yang diibadahi. Terus? Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu esa yang tidak ada ilah kecuali Dia, tidak ada sekutu baginya. Maka barang siapa yang menyeru bahwasanya ada ilah bersama Allah yang diibadahi, maka sesungguhnya dia belum membenarkan keimanan. Yang tadi idda'a mengaku. Maka barang siapa yang mengaku bahwasanya ada ilah bersama Allah yang diibadahi, maka sesungguhnya dia belum membenarkan keimanannya kepada Allah. Dia belum beriman kepada Allah. Dan dia harus mengimani bahwasanya Allah bersendiri pada uluhiyahnya. Dan jika tidak, maka dia tidak beriman kepada Allah. Ar-Rabi' an tu'mina bil asma'i was sifati ala wajhil laiki bihi min ghairi tahrifin wala ta'dilin wala takyifin wala tamthilin. Faman harrafa ayati sifati aw ahaditha as-sifati fa innahu lam yuhaqqiqil imanu billah. Yang keempat adalah engkau mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah secara layak. Yang sesuai dengan Allah. Engkau mengimani nama-nama dan sifat Allah yang sesuai dengan Allah. Arti maksudnya sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Yang pantas bagi Allah. Tanpa memalingkan, menolak, membagaimanakan, dan menyerupakan. Nah, ini dia. Antum pokoknya beriman terhadap nama dan sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak boleh ditolak, tidak boleh dipalingkan, tidak boleh membagaimanakan, tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Faman harrafa ayati sifati, maka barang siapa yang memalingkan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah atau hadis-hadis tentang sifat Allah, maka sesungguhnya dia belum membenarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 ini kandungan keimanan kepada Allah. Kurang 1 ini berarti dia belum beriman kepada Allah. Ada orang mengatakan ada Allah. Allah satu-satunya pencipta, pengatur, pemilik alam semesta. Allah satu-satunya yang diibadahi. Tapi dia menolak nama dan sifat. Kafir. Dia adalah orang yang kafir. Atau ada orang mengatakan Allah itu ada. Allah itu ada. Allah itu satu-satu pencipta dan penguasa. Allah memiliki nama dan sifat sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Tapi dia tidak menghambakan diri hanya kepada Allah saja. Kafir. Kafir. 2 ini yang paling pokok ya. Karena 2 yang pertama itu jarang mengingkarinya. Yaitu beriman akan adanya Allah. Beriman terhadap rububiyah Allah. Itu jarang mengingkari. Orang musyrikin saya kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi. Dia bilang apa? Allah. Nah, 2 yang terakhir ini yang banyak orang menentang. Iya. Terus? Qala qaumun ar-rahmanu 'alal arsy istawa ay istaula. Ini contoh salah dalam memahami nama dan sifat. Ma'a anna ma'na istawa syar'an wa lughatan ala wartafa'a 'alal arsy lakinnahu 'uluwun khassun laisa al-'uluwul 'ammu 'ala jami'il makhluqat. Fahadha alladhi fussira istawa bistaula lam yuhaqqiqil imanu billah
li'annahu nafa sifatan athbataha Allahu li nafsihi wal wajibu itsbatus sifati wal wajibu itsbatus sifati. Qaum berkata, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristawa di atas arsy, yaitu istaula. Bersamaan dengan makna istawa secara yaitu istaula. Istaula, berkuasa. Jadi dia tertafsirkan makna istawa, istaula. Allah berkuasa di atas arsy. Terus bersamaan dengan makna istawa secara syar'i dan bahasa, yaitu naik dan tinggi di atas arsy. Nah, padahal maknanya secara syar'i, makna istawa itu demikian pula secara lugo. Jadi mereka nggak tahu ambilnya dari mana. Tidak secara bahasa, tidak secara syar'i. Karena maknanya istawa secara syar'i dan secara bahasa, menurut lisan syar'i dan menurut lisan lugo, dia maknanya ala wartafa'a, tinggi dan di atas, alal arsy, di atas arsy. Akan tetapi ketinggian yang khusus. Nah, ketinggian yang khusus. Kenapa kita bilang ketinggian yang khusus? Ya, tidak sama dengan ketinggiannya apa? Makhluk. Tidak ada kaifiatnya. Tidak ada kaifiatnya. Maksudnya tidak ada, maksudnya adalah tidak tahu. Ada, tapi Allah yang tahu. Allah tidak kabarkan kepada kita tentang bagaimana dia beristiwa. Bukan ketinggian yang umum di atas seluruh makhluk. Maka ini yang ditafsirkan istawa sebagai istaula. Maka ini yang menafsirkan istawa dengan istaula. Dia belum membenarkan keimanannya kepada Allah. Karena sesungguhnya dia menafikan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Iya kan? Kan Allah bilang istawa, dia bilang istaula. Berarti dia tidak percaya terhadap apa? Istawa. Paham kan? Dia belum beriman kepada Allah. Allah bilang istawa, dia pergi bilang apa? Istaula. Iya, dia belum menetapkan apa, dia menafikan apa yang Allah tetapkan. Allah bilang istawa, dia bilang istaula. Dan yang wajib adalah menetapkan sifat-sifatnya. Ya, sama banyak ini hanya contoh istawa karena contoh terkenal. Banyak contoh lain juga, misalnya di wajah mereka tafsirkan dengan apa? Nikmat. Tangan dia tafsirkan dengan kekuatan. Berarti kan itu menetapkan hal yang Allah tidak tetapkan, menafikan apa yang Allah tetapkan. Allah bilang wajah, dia bilang nikmat. Allah bilang tangan, dia bilang kekuatan. Nah, ini dia belum beriman kepada Allah. Dia belum beriman kepada Allah. Orang yang memalingkan makna dari sifat Allah belum beriman kepada Allah. Wa man qala lima khalaqtu biyadayya ay bi qudrati aw bi quwwati wa laysa lillahi yadun haqiqiyatun. Lihat. Lam yuhaqqiqil imanu billah. Law haqqaqal imana billah laqala lillahi azza wa jalla yadun haqiqiyatun lakin la tumathilu aidi makhluqida. Kama qala Allah azza wa jalla laisa kamitslihi syai'un li'annana la natahaddatsu 'anillahi illa ala hasabi ma akhbarana Allah bihi an nafsihi. Fa idza kunna la yumkinu an natahaddatsa an syakhsin lam narahu wa in kana indana fil baladi fa kaifa natahaddatsu anillahi ta'ala bila ilmin. Masya Allah. Dan barang siapa yang berkata tentang ayat Allah, pada apa kuciptakan dengan kedua tanganku, yaitu dengan kemampuan atau dengan kekuatan. Jadi kan begini, Allah bilang terhadap apa yang saya ciptakan dengan kedua tanganku. Allah sandarkan tangan itu kepada dirinya. Terus dia tafsirkan apa? Ai bi qudrati au bi quwwati. Yaitu terhadap apa yang saya ciptakan dengan kemampuanku. Jadi tangan dia terjemahkan apa? Kemampuan. Tangan dia terjemahkan bi quwwati, dengan kekuatanku. Dia tidak bilang tangan. Dia lari dari kata tangan. Karena itu katanya tidak dia tetapkan pada Allah. Terus dia bilang apa? Dan mengatakan bahwasanya Allah tidak memiliki tangan yang hakiki. Artinya ini majaz. Makanya ini sebenarnya bukan tangan. Karena Allah cuma bilang tangan dan ini majaz. Ini Tuhan yang disembah oleh orang Mu'tazilah, Jahmiyah, kata majaz. Demikian pula Asy'ariyah. Ini Tuhan yang disembah oleh Asy'ariyah, majaz, kata Ibnul Qayyim. Iya,
ini bukan hakiki, ini majaz. Tahu majaz ya? Ya, wad'u lafadz fi ghairi ma wudi'alah. Dia meletakkan lafadz selain pada maknanya yang asli. Itu majaz. Kalau lawannya hakiki, hakiki adalah wad'u syai' fi mastu'mila bih. Fi mastulih alai, meletakkan sesuatu di atas apa yang diistilahkan untuknya. Ya tangan, kaki ya kaki, begitu. Diletakkan untuk hal yang digunakan untuknya. Jadi mereka bilang ini tidak hakiki, artinya menurut mereka majaz. Terus? Maka dia belum membenarkan keimanannya kepada Allah. Andai kata keimanannya benar kepada Allah, maka sungguh dia akan berkata, Allah Azza wa Jalla memiliki tangan yang hakiki. Akan tetapi tidak serupa dengan tangannya makhluk. Kan tinggal bilang begitu. Mereka tuh bilang Allah tidak punya tangan, nanti akan sama dengan makhluk. Begitu syubhatnya. Mereka lari dari itu. Kalau kita bilang Allah punya tangan, berarti sama dengan tangan kita. Sementara Allah tidak sama dengan apapun. Ya kita tinggal katakan Allah punya tangan, tapi tidak sama dengan tangannya makhluk. Kan gampang sekali. Tinggal tambah, tidak sama dengan tangannya makhluk. Selesai masalah. Terus? Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Nah, artinya kalau Allah punya sesuatu, tangan, kaki, wajah, mata, telinga, ya Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Terus? Karena sesungguhnya kami tidak berbicara tentang Allah kecuali yang sesuai apa yang Allah kabarkan kepada kami tentang dirinya. Nah, ini Masya Allah. Kita tidak boleh berbicara tentang Allah kecuali sesuai dengan apa yang Allah kabarkan tentang dirinya. Ini kan masalah berbicara tentang Allah. Kita berbicara tentang perkara gaib. Paham kan? Kita kalau berbicara tentang Allah, berarti kita berbicara tentang masalah apa? Gaib. Kenapa gaib? Ya, kita tidak lihat. Kita tidak pernah lihat Allah di dunia ini. Iya kan? Nabi Musa saja minta melihat Allah, tidak lihat. Tidak lihat. Artinya kita berbicara tentang perkara gaib. Kalau itu masalah gaib, kita tidak boleh bicara kecuali yang ada dalilnya. Allah sendiri yang kabarkan. Allah sendiri yang kabarkan. Terus? Maka mustahil bagi kami. Tidak mungkin bagi kami untuk membicarakan seseorang yang belum kami lihat, walaupun kami berada di negeri yang sama. Paham ini? Ini walillahil masalul a'la. Nah, ada mungkin enggak kita berbicara, saya tidak pernah melihat seseorang. Sama di negeri kita, sama di Makassar. Tidak pernah lihat. Mungkin enggak saya ceritakan, oh itu dia itu punya tangan putih, hitam, misalnya begitu. Mungkin enggak? Saya tidak pernah lihat, tapi saya bercerita begitu. Mungkin enggak itu? Paham maksudnya? Ini tidak mungkin. Masa kita berbicara tentang sesuatu yang kita tidak pernah lihat? Berarti kita berbicara tanpa ilmu. Itu masalahnya. Makanya kenapa itu orang yang berbicara sini adalah dianggap dia belum beriman. Kan dia berbicara tanpa ilmu. Dia menetapkan sesuatu untuk Allah, menafikan sesuatu untuk Allah tanpa ilmu, menyelisih yang Allah katakan. Maka bagaimana lagi kita berbicara tentang Allah tanpa ilmu? Nah, orang saja tidak bisa. Kita bercerita sama orang akan dustakan kita. Kamu dusta sekali, belum pernah kamu lihat. Ya kan? Ingin tanya, kamu sudah pernah lihat orangnya? Belum. Yang sama dengannya sudah pernah lihat? Belum. Pasti orang bilang, gimana? Kan begitu. Apalagi tentang Allah. Tidak boleh. Wa man qala inna Allah la yatakallamu bi kalamin masmu'in walakinna kalamahu huwal ma'nal qa'imu bi nafsihi wa ma sami'ahu Jibrilu aswatun khalaqaha Allahu azza wa jalla lita'abbara amma fi nafsihi fahadha ma haqqaqal imana billah lianna tafsir al-kalami بهذا المعنى يدل على أن الله تعالى لا يتكلم حقيقة لأنك إذا قلت الكلام هو المعنى القائم بنفسه صار معنى الكلام هو العلم لا أنه المسموع وعلى هذا فقس. Baik. Ini belum singgung
Orang Asy'ariyah. Orang Asy'ariyah terkait dengan kalamullah. Terus Dan barang siapa yang berkata, sesungguhnya Allah tidak berbicara dengan ucapan yang didengar. Akan tetapi, kalamnya Allah adalah makna yang memiliki makna sendiri. al-ma'na al-qaim, Makna yang berdiri sendiri. makna yang ada pada diri Allah. Bukan berdiri sendiri. Makna yang ada pada diri Allah. Dan apa yang didengar oleh Jibril alaihissalam berupa suara-suara yang Allah Azza wa Jalla ciptakan untuk menggambarkan tentang apa-apa yang ada pada dirinya. Paham ini mereka? Ini belum katakan orang Asy'ariyah, belum tak sebut nama. Kalau orang Mu'tazilah memang langsung dia bilang Allah tidak berbicara, tidak ada pada dirinya sama sekali, tidak pula ada yang terucap. Terus Quran makhluk. Itu orang Mu'tazilah. Orang Asy'ariyah pertengahan dia bilang, dia pertengahan antara Mu'tazilah dan Ahli Sunnah. Yang anehnya siapa yang lebih pertengahan dari Ahli Sunnah? Jadi Ahli Sunnah kan bilang Allah berbicara sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tidak sama dengan makhluk. Pembicaraan Allah itu ada suaranya, ada hurufnya, didengar. Itu Ahli Sunnah. Orang Mu'tazilah dia bilang tidak, Allah tidak berbicara, itu makhluk. Quran itu makhluk. Asy'ariyah dia katanya Ahlu Sunnah pertengahan. Dari dulu orang bilang garis tengah. Ya, Ahlu Sunnah pertengahan. Dia bilang apa? Dia tidak sama dengan Mu'tazilah. Tidak sama juga dengan Ahli Sunnah. Gimana caranya? Allah berbicara, tapi yang ada pada dirinya tidak terlafadzkan. Lafadznya itu bagaimana? Itu Allah ciptakan. Itu makhluk. Jadi Allah berbicara tapi tidak punya huruf, itu maksudnya. Tidak punya suara. Huruf dan suaranya itu apa? Itu makhluk yang Allah ciptakan. Ini orang paling buruk. Asy'ariyah itu madhab paling buruk. Karena pertengahan antara orang buruk dan orang benar. Ya, dia mengambil yang membenarkan semuanya. Ya kan? Dengan bilang makhluk berarti dia benarkan apa? Mu'tazilah. Dengan bilang ada pada dirinya dia benarkan apa? Ahli Sunnah. Kan begitu? Tapi dengan itu dia dibenci oleh dua golongan. Dia dibenci oleh dua golongan. Karena yang pertengahan yang seperti itu tercela. Iya. Antara dua. Baina manzilatain. Antara Mu'tazilah dan Ahli Sunnah. Kelompok pertengahan. Itu paling sesat. Dan banyak orang tertipu dengannya. Banyak orang tertipu dengannya. Karena orang mengaku pertengahan begitu biasanya banyak tertipu orang di dalamnya. Ini mereka ini. Jadi mereka bilang itu Allah berbicara tapi hanya pada dirinya. Adapun suara yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sampaikan kepada kita itu Al-Quran. Itu makhluk yang Allah ciptakan untuk mentakbirkan apa yang ada dalam dirinya. Jadi Allah tidak berbicara. Ini menentang Quran. Dalam Al-Quran banyak sekali menunjukkan bahwa Allah itu berbicara punya suara. Allah berbicara punya suara. Banyak sekali dalil di Quran. Ya, tentang Allah berbicara dan Allah berbicara dengan suara. Terus, maka ini tidak membenarkan keimanannya kepada Allah. Karena sesungguhnya tafsir kalam dengan makna ini adalah menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala tidak berbicara secara hakiki. Sebenarnya kalau dia bilang seperti itu berarti Allah tidak berbicara. Sama dengan orang yang sebelumnya. Berarti dia sama dengan mengatakan Allah tidak berbicara. Terus? Karena sesungguhnya jika kamu berkata Al-kalam adalah makna yang ada pada diri Allah, maka jadilah makna kalam sebagai ilmu. Tidak. Sesungguhnya kalam adalah yang didengar. La annahul masmu, bukan yang didengar. Jadi hanya ilmu saja, pengetahuannya saja, bukan yang didengar. Wa ala hadza, oleh karena ini silahkan kiaskan. Fa ala hadza fakis. Di atas ini kiaskanlah. Maksudnya beliau bawakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, lima khalaqtu biyadi, kemudian al-kalam. Kiaskan. Orang yang berbicara begini berarti belumlah mentahqiq keimanannya kepada Allah. Terus wa ala hadza
fajami'ul mubtadi'ati fil asma'i was sifati al mukhalifina lima alaihi salafus salih lam yuhaqqiqul imana billah walladhi fatahum minal umuri al arba'ati huwa ar-rabi' al imanu bi asma'illahi wa sifatihi falam yuhaqqiqul imana bihi wala naqulu innahum ghairu mu'min fahum mu'min la syakka lakinnahum lam yuhaqqiqul imana billah wa hum mukhti'una mukhalifuna li tariqis salaf wa tariqatuhum dalalun bila syakka walakin la yuhkamu ala sahibihi bidolali hatta taqumal alaihi al-hujjatu. Nah, ini Masya Allah. Terus Fa idza qamat alaihi al-hujjatu wa asarra ala khatihi wa dolalihi kana mubtadi'an fima khalafa fihi al-haqqa wa in kana salafiyan fima siwahu fala yusifu bi annahu mubtadi'un Yusufu. فلا يوصف بأنه مبتدئ على وجه الإطلاق ولا بأنه سلفي على وجه الإطلاق بل يوصف بأن سلفي فيما وافق السلف مبتدئ فيما خالفهم. Dan di atas hal ini maka seluruh mubtadi, orang-orang mengadakan perkara baru pada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, mereka adalah orang-orang yang menyelisihi apa yang salafus saleh berada di atasnya. Dan mereka belum membenarkan keimanannya kepada Allah. Dari perkara yang empat yang terlewatkan dari mereka adalah perkara yang keempat, yaitu keimanan terhadap nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, maksudnya kenapa bisa mereka itu dianggap mubtadi'ah? Menyelisih jalan salaf soleh. Luput yang keempat. Yaitu beriman kepada nama dan sifat Allah. Terus? Dan mereka belum membenarkan keimanannya kepada Allah. Dan kami tidak katakan sesungguhnya mereka bukan mukmin. Dia adalah mukmin tanpa keraguan, akan tetapi mereka belum membenarkan keimanannya. Mereka adalah orang-orang melakukan kesalahan, orang-orang menyelisihi jalannya para salaf. Dan jalan mereka adalah jalan yang sesat tanpa keraguan. Perhatikan ya, jadi tanpa ragu mereka sesat. Tapi apakah kafir? Oh, ini masalah. Kalau untuk kafir kan harus tegak hujjah. Tapi tanpa ragu kita bilang apa? Ini sesat. Ini adalah ahlil bid'ah. Ini adalah ahlil bid'ah. Terus? Akan tetapi dia tidak dihukumi, pelakunya tidak dihukumi sesat sampai hujjah tegak atasnya. Apabila hujjah telah tegak atasnya dan dia masih bersikeras terhadap kesalahannya dan kesesatannya, maka jadilah dia mubtadi' pada apa yang mereka selisihi. Pada apa yang mereka selisihi dari kebenaran. Walaupun dia salaf pada apa selainnya. Nah, paham kan? Dia mubtadi. Kenapa? Dia ada menyelisihi. Walaupun antum lihat, oh dia di sebagiannya apa? Salafi. Dia sebagian apa? Salafi. Oh salafi ini. Yang seperti ini dia lakukan. Tapi dia dianggap bid'ah pada apa yang dia selisihi itu. Tetap kita bilang dia bid'ah. Walaupun salafi pada sebagiannya. Maka dia tidak disifati bahwasanya dia mubtadi secara mutlak dan juga tidak disifati sebagai salaf secara mutlak. Akan tetapi dia disifati sebagai salafi pada apa yang mencocoki salaf dan disifati sebagai mubtadi pada apa yang mereka selisihi. Baik. Wa min masailil asma'i was sifati allati hasala fiha khilafu ma'na haditsin Inna Allaha khalaqa Adama ala suratihi wadajju wartafa'at aswatahum wa kathurat munaqashatuhum. Dan dari masalah-masalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang perselisihannya telah sampai kepada mana hadis, sesungguhnya Allah yang terjadi padanya perselisihan makna hadis
Sesungguhnya Allah menciptakan Adam di atas bentuknya. Ya, maksudnya suratihi. Hi ini kembali ke mana? Kembali ke Allah atau kembali ke Adam? Paham ini? Kan domir ini masalah. Jadi domir ini bisa kembali ke Allah, bisa kembali ke siapa? Adam. Apa maknanya ini? Terus? Mereka berteriak dan mengangkat suaranya dan bertambahlah perdebatannya. Kaifa khalaqa Adama ala suratihi? Bagaimana Allah menciptakan Adam di atas bentuknya? Faharrafahu qaumun tahrifan musyinan mustakrohan. Wa qalu makna al-hadithi khalaqallahu Adama ala suratihi ay ala surati Adama. Allahul musta'an. Hal yumkinu li afsahil bashari wa ansahil bashari an yurida bid-domiri domirul makhluki bimakna khalaqa Adama ala suratihi ay surati Adama la yumkinu hadha lianna kulla makhlukin faqad khalaqa ala suratihi wa hina idhin la fadla li Adama ala ghairihi fahadha hura'un la ma'na lahu atadruna lima qalu hadha ta'wila mustakrahu al-masina. Terima kan? Maka kaum mentahrif dengan tahrif yang memalukan dan menjijikan. Mereka berkata, mana hadis adalah Allah menciptakan Adam di atas bentuknya, yaitu di atas bentuk Adam. Allahul musta'an. Jadi artinya domir kembali ke Adam. Apakah mungkin seseorang yang paling fasih dan seorang yang paling pemberi nasihat menginginkan dengan domir makhluk yang bermakna Allah menciptakan Adam di atas bentuknya, yaitu bentuk Adam? Ini tidak mungkin, karena sesungguhnya setiap yang dicipta sungguh telah diciptakan di atas bentuknya. Paham maksudnya? Kalau begini kan maksudnya Allah ciptakan bukan hanya Adam, semua kita Allah ciptakan di atas bentuknya kita ini. Nah, paham maksudnya? Nah, ketika kalau itu kembali ke Adam, berarti tidak ada kelebihannya Adam, karena semua kita Allah ciptakan juga di atas wujudnya kita ini. Nah, Allah ciptakan saya, antum diciptakan oleh Allah di atas bentuknya yang antum ada lihat sekarang pada dirinya antum. Berarti apa keutamanya Adam? Kenapa disebutkan secara khusus? Nah, sama di semuanya. Kalau itu memang dominnya kembali kepada Adam. Makanya kata beliau, dan ketika itu tidak ada keutamaan untuk Adam di atas selainnya. Nah, tidak ada kelebihan Adam atas yang lain kalau memang begitu, karena semuanya Allah cipta. Maka ini omong-omong kosong yang tidak mempunyai makna. Apakah kalian mengetahui mengapa mereka berkata takwil yang dibenci yang memalukan ini? Qalu li'annaka law qulta innaha suratur rabbi azza wa jalla lamathalta Allah bi khalqihi li'anna surata syai'in mutabiqatun lahu wa hadha tamthilun. Mereka berkata, sesungguhnya apabila kamu berkata bahwasanya bentuk Rabb Azza wa Jal, maksudnya innaha suratul Rabb, Adam adalah suratul Rabb, itu bentuk dari Rabb. Terus maka kamu telah permisalkan Allah dengan ciptaannya. paham kan? Berarti kalau dominnya kembali ke Allah, mereka bilang apa? Berarti Allah ciptakan Adam di atas bentuknya Allah. Kan begitu kan? Di atas bentuk dirinya. Berarti kamu telah mempermisalkan Allah dengan makhluk. Kan tidak boleh kita serupakan Allah dengan makhluk. Terus lihat ini. Karena sesungguhnya bentuk sesuatu sesuai dengan, dan ini adalah permisalan. Wa jawabuna ala hadha an naqula law ataita nususa haqqaha laqulta khalaqallahu adama ala suratillahi lakin laisa kamitslillahi syai'un. Masya Allah. Dan kami menjawab
atas hal ini, maka kami berkata, seandainya kamu memberikan nas-nas yang benar, maka kamu akan mengatakan Nas bahwasanya itu haknya. Seandainya kamu berikan nas-nas itu haknya. maka kamu akan mengatakan bahwasanya Allah menciptakan Adam di atas bentuknya Allah. Tidak ada masalah. Kita katakan begitu. Tapi lakin Akan tetapi tidak ada yang semisal dengan Allah. paham maksudnya? Ya Allah ciptakan Adam di atas bentuknya Allah. Tapi antum jangan pahami bahwa Adam seperti Allah. Paham kan? Kan laisa kamitslihi syai'. Kan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan yang serupa dengan Allah. Paham kan? Kan tidak harus itu sama terus apa? Kita bilang dari surahnya Allah kemudian kita bilang apa? Sama. Serupa. Enggak. Dipahami nih? Enggak harus. Iya. Fa in qala qailun idribu lana masalan taqtani'u bihi naqtani'u bihi anna syai'a yakunu ala surati syai'i wa laysa mumathilan lahu. Masya Allah. Bagus. Maka seseorang berkata, Jika seseorang berkata, berikanlah kepada kami permisalan yang membuat kami tenang dengannya, bahwasanya sesuatu adalah di atas bentuk sesuatu dan tidak ada permisalan dengannya. Nah, coba buat contoh. Ada sesuatu sama dengan sesuatu di atas bentuk sesuatu tapi tidak sama. Ada nggak yang seperti itu? Ini kan pertanyaan kan? Kan kita bilang tadi, domir kembali ke Allah, bukan ke Adam. Kembali ke Allah, bukan ke Adam. Berarti kan Allah ciptakan Adam di atas bentuknya. Yaitu bentuknya Allah. Kita bilang kita tetapkan makna itu, kan itu sudah benar. Domir kembali ke Allah, kan itu menunjukkan keutamaan Adam. Paham kan? Cuman kita katakan Adam tentunya tidak sama dengan Allah. Coba buatkan untuk kami contoh yang membuat kami puas dan cukup dengan contoh itu. Wal jawabu an naqula thabata 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna awwala zumratin tadkhulul jannata ala suratil qamari lailatil badri thumma alladhina yalunahum ala adwa'i kawkabin fis sama'i. Fahal anta ta'taqidu anna haula'i alladhina yadkhuluna al-jannata ala suratil qamari min kulli wajhi? Masya Allah. Au ta'taqidu annahum ala suratil bashari lakinna fi wada'ati wal husni wal jamali wastidaratil wajhi wa ma asbaha dhalik ala suratil qamari la min kulli wajhi. Fa in qulta bil awwali famuqtadahu annahum dakhalu wa laysa lahum ayunun wa laysa lahum afwahu. Wa in qulta bis tsani zala al iskalu wa thabata annahu la yalzamu min kauni syai'i ala surati syai'i ay yakuna mumathilan lahu min kulli wajhi. Baik, Masya Allah. Sampai situ. Maka jawabannya adalah kami berkata telah tetap dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya kelompok yang pertama kali masuk ke dalam surga seperti bulan. Surah, sama kan? Surah. Kan ala suratihi. Ini jawaban dari Syekh Utsaimin pakai hadis. Lihat sekarang, Nabi berkata, inna awwala zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamar. Sesungguhnya kelompok pertama yang masuk dalam surga adalah ala suratil qamar, di atas bentuk bulan. Apakah antum akan bilang nanti, oh yang masuk surga itu bulat seperti bulan, tidak punya kaki, tidak punya mata, tidak punya hidung. Paham maksudnya? Padahal kata Nabi apa? Ala surati al-qamar, di atas bentuk bulan. Paham ini? Ketika Nabi samakan orang yang masuk surga yang pertama nanti seperti bentuk bulan, apakah antum akan bilang, oh seperti bulan bulatnya? Begitu, paham maksudnya ini? Secara akal. Tidak nanti. Terus lihat.
Kemudian kelompok yang menyusulnya di atas bentuk cahaya bintang di langit. Maka apakah kamu yakin bahwasanya mereka yang masuk ke dalam surga di atas seperti bulan dari segala sisi? Atau engkau meyakini bahwasanya mereka di atas bentuk manusia akan tetapi seperti cahaya kebaikan, keindahan berseri-seri wajahnya dan apa yang serupa dengannya di atas bentuk bulan tidak dari segala sisi. Paham kan? Jadi mereka masuk. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu akan meyakini bahwa mereka masuk surga seperti bulan, bentuknya bulat? Paham kan? Tidak punya apa-apa. Atau antum akan katakan, kamu yakini bahwa di atas bentuk bulan, maksudnya dia tetap bentuk manusia. Tetap manusia, tapi dia bercahaya, indah, bercahaya wajahnya, sehingga seperti bulan. Apa antum bilang begitu atau yang pertama? Maka jika kamu katakan yang pertama, Nah sekarang antum tanya orang yang mengatakan ala surati yang sama dia samakan dengan Allah. Paham maksudnya? Yang disamakan Adam dengan Allah. Kalau antum berpendapat dengan pendapat pertama, berarti hadis ini keharusannya apa? maka keharusannya mereka masuk tanpa memiliki mata dan tanpa memiliki mulut. Paham maksudnya? Kan sama dengan bulan. Bulan punya mulut, punya mata kan tidak punya. Berarti kalau antum bilang seperti itu sama dengan bulan, antum samakan. Berarti mereka masuk surga tidak punya mata, tidak punya mulut. Pokoknya sudah seperti bulan. Dan jika kamu mengatakan yang kedua, maksudnya saya berpendapat dengan pendapat yang kedua. Yang kedua artinya apa? Ala suratil qamar. Di atas suratil qamar tidak sama dengan bulan. Cuman cahayanya sama dengan bulan. Paham kan? Maka hilanglah masalah. Dan tetap bahwasanya tidak mengharuskan sesuatu di atas sesuatu yang semisal di atas bentuknya sesuatu yang semisal dari seluruh sisi. Artinya tidak mengharuskan bahwa sesuatu itu di atas bentuknya sesuatu bahwa dia adalah semisal dari segala sisi. Paham? Allah ciptakan Adam di atas surahnya, di atas bentuknya tidak harus Adam sama dengan Allah. Kan jelas kan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Kan begitu kan? Cuman kenapa ala suratihi? Ya punya tangan, punya kaki. Paham ini? Punya mata, punya pendengaran, punya penglihatan. Cuman tidak sama. Paham kan? Tidak harus kan serupa dengan seluruh sisi. Jelas ini? Ini. Jadi tidak perlu kita takwil daripada kita takwil dominnya kembali ke Adam. Untuk lari dari Adam serupa dengan Allah. Tidak perlu kita lari. Tinggal kita bilang saja Allah ciptakan Adam di atas bentuknya Allah. Paham kan? Tapi tidak serupa dengan Allah. Selesai masalah. Tidak ada iskal. Tidak ada masalah kalau kita berikan semua nas itu apa? Haknya. Ini selesai, kita belum selesai dari pembahasan ini, masih ada setelahnya lagi. Kita lanjut lagi hari Sabtu insya-Allah. Siapa hari Sabtu Firman? Zil Ustaz. Zin. Man Zin? Setelah antum Zin? Siapa setelah antum Zin? Oh pahamkah? Bahaya ini. Kena semua ini. Alhamdulillah. Setelah antum pahamkah? Abu Thumama. Itu sih, begitu antum ngomong? Atau cuma lihat? Oh, saya cuma ngomong, bicarakan yang antum lihat. Kita bilang tadi Abu Thumama. Oh, alhamdulillah. Jadi pekan depan Sabtu Zin, kemudian Pak Hamka, kemudian Abu Thumama. Kita butuh lagi berapa itu? Setelah antum Abu Thumama. Karena Sabtu, Ahad, Senin, baru sampai Senin itu. Pak Didik, kan Pak Didik? Belum ada orangnya. Enam TV berarti. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan, Masya Allah. Alhamdulillah.
Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.